Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum mulai seperti biasa kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadhil jannah. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fiddin wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus begitu, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah qabul, Allah mudahkan, Allah lancarkan semua urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah li ridhati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in summa ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadi wa an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bihim bi ulumi fitrain lana walil muslimin wa khususan ila arwah yasma'u bin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Haji Saifuddin enggak kelihatan RW. RW sekarang dua dong bininya. Enggak. RW biasa dua. Ya, kita terusin kata Ustadz Dzulkarnain, kemarin kita kelewatan gitu katanya. Dilihat di rekaman di YouTube-nya katanya kelewatan katanya kita ngajinya. Sekarang ulang aja dulu dari awal tuh yang kanan atas. Berapa bait gitu, berapa baris. Nah, karena itu belum katanya, dilihat dari rekamannya kita keduluan ya, langsung ke pasal selanjutnya, padahal itu belum habis begitu katanya. Itu ya, kita ulang dari ya, paling berapa baris? Faslun ay hadza faslun, ketemu ya? Paling kanan Bu, ketemu Bu, paling kanan atas. Ketemu ya? Iya. Paling atas kanan ya. Ustaz, hurufnya kecil banget. Ya sama, saya juga kecil ya. Udah kita sama-sama ya. Kita sekelas berarti. Men bedanya saya pakai ginian tuh. Udah jadinya. Jadi kalau ngaji itu mau paham mau kagak, yang penting ngelihat kitab ya. Ya Bu. Yang penting mata ngelihat begitu. Makanya di mazhab Syafi'i itu kalau sujud kudu melek. Ya, saya ulang lagi. Kalau sujud kudu melek. Jangan merem, lagi sujud jangan merem. Lagi sholat di sujud melek. Biar apa? Biar mata ikut sujud. Biar mata ikut ibadah, biar mata ikut sujud.
Kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti suatu masa mulut kita terkunci nih, nggak ngomong lagi. Yang ngomong tangan. Emang bisa Ustaz tangan ngomong? Lidah nggak ada tulangnya dibikin ngomong, apalagi tangan yang ada tulangnya, gampangan lagi. Nah, kaki memberikan saksi, semua anggota tubuh begitu. Kata mata, itu matanya digunain ngelihat yang kagak benar itu ya Allah, enggak. Matanya digunain juga buat ngelihat kitab subuh-subuh di Al-Murtado begitu. Jadi ngelawan tuh matanya jadi saksi. Kata tangan, dulu pernah nyekek saya itu, kata botol. Saya pernah dicekek sama dia itu. Cekek botol, enggak. Dia juga pernah megang kitab minggu pagi. Minggu pagi di Al-Murtado, jadi ngasih persaksian. Jadi mulut ngomong, mata juga ngomong. Bahkan Bu, makanya dalam Islam tuh kalau sholat sunnah, sunnahnya pindah-pindah. Ntar di sini, ntar di sono begitu. Biar semuanya ngasih saksi. Makanya boleh gak Ustadz di rumah pindah-pindah? Boleh. Tapi kalau rumahnya kecil nggak usah pakai gaya deh ya. Ini khusus yang rumahnya gede gitu. Terus ketemu ya Bu, faslun ai hadza faslun. Idza lam yajidil junubu. Ketemu ya? Halaman berapa? Itu di halaman berapa? Di bab ke-6. Babus sadisu di pasal ke-1 2 3. Babus sadisu bab ke-6. Halaman bisa beda karena beda kitab. Lihat aja di daftar isi ke bab ke-6. Maaf, Pak Haji, sini. Gak apa-apa, sabar ya. Ngopi dah, ngopi. Guru kita ini, ya. Ngopi. Oh, buku baru. Tadi bab Robi'u tadi. Ya. Bab ke-6. Nah, ini bab Robi'u. Ya benar itu tadi 5, mana 5? Bab 5. Nah bab 6 3. Nah, 1 2 3 nih. Nah, sip. Bagus, pakai kitab. Bukannya ada donatur yang khusus. Ketemu ya. Yuk, faslun ay hadza faslun idza lam yajid. Itu kan fi'il mudhari ya. Kalau kemasukan amil jawazim jadi sukun. Nah, karena ketemu sukun akhirnya diharokatin kasroh. Idza lam yajidil junubu gitu. Idza lam yajidil junubu, jim ya, junub. Makanya jangan min jami'il ma'asi wa junub, berarti junub dia. Harusnya wal dzunub. Kalau dosa tuh yang sering kita istighfar, wal dzunub, berarti dosa-dosa. Kalau min jami'il ma'asi wa junub, berarti junub dia, ya, junub ya. Hati-hati betul, makhorijul huruf itu berubah makna. Kul, katakan. Tapi kalau kul, makanlah. Kul huwallahu ahad, makanlah. Tuhan itu satu. Ya makanya bahaya betul kalau salah makhraj. Dirilah. Tapi kalau kum, kalian. Khalaqakum, bukannya khalaqakum, berarti dua-duanya qaf. Khalaqakum, dua-duanya kaf. Khalaqakum, ketukar. Hati-hati, belajar yang benar. Makanya belajar ditutup. Kalau ngelihat Quran mah insya Allah dah pasai semua. Tapi pas sudah ditutup begitu, baca keder, fazakir apa fazakir. Makanya banyak yang ketukar. Nih, apalagi imam nih ya. Ya, jangan ketukar-tukar ayatnya. Belajar ditutup, suruh orang dengerin.
Misalnya, Ustadz saya nggak punya murid, ya udah bini suruh dengerin. Kita belajar dari Qul Huwallahu Ahad tuh. Dengerin gua bener gak tuh, lu cek gitu. Apalagi bininya lulusan madrasah. Jadi yang ngecek tuh kalau bininya bisa ngaji, kalau bininya nggak bisa ngaji, bener apa kagak ini. Ya bininya yang bisa ngaji ya. Nah ini bapak kudu cek begitu. Jangan tadi kata benar aja kayak Imam Sudes, padahal ngaco belok. Karena nggak boleh bapak baca selain Quran tuh nggak boleh. Haram hukumnya dalam sholat baca selain Quran. Bahkan orang yang belum fasih baca Al-Quran dilarang sholat baca selain Al-Fatihah. Dilarang betul, karena khawatir yang dia baca bukan Quran. Ijajul jilatil ardu jiljalaha, Quran apa bukan? Bukan. Yang Quran tuh izazul zilatil ardu zilzal. Ijaja anasrullahi wal fath, Quran apa bukan? Bukan. Yang Quran tuh ijaja anas pakai shot, anasrullahi wal fath. Kalau lagi ngeliat mah baca pasai semua Ustaz. Tapi kalau udah ditutup, wah keder tuh. Bisa fazakir bisa. Harusnya kan zal, fazakir inna fa'atiz zikra. Fazakir inna fa'atiz zikra, dua-duanya beda makna. Kok jadi ke situ ya? Nggak apa-apa deh, itu juga ilmu. Kecuali masih belajar, kan saya sering bilang gitu. Yang penting masih belajar, boleh kalau masih belajar salah-salah. Ini udah tahu ngaco belok, nggak mau belajar. Tapi di Murtado ada ya pengajian Quran, alhamdulillah. Datang. Itu ngugurin kewajiban tuh, berarti kita masih belajar. Kalau nggak mau tuh suruh ulang, kata Ibnu Hajar. Berarti ketidaktahuannya karena dia yang nggak mau, bukannya dimakzur. Datang ke guru. Urusan dapat, urusan 13, yang penting ngajinya. Kata gurunya, zot. Mau zot apa, yang penting ngaji gitu. Wa idza lam yajidil junubu awil haidu ma'an, apabila tidak mendapati orang junub. Orang junub tuh orang yang belum mandi ya. Keluar mandi baik keluar bukan berhubungan badan atau karena berhubungan badan. Batasan junub itu masuknya hasafah ke farji. Ya. Jadi bapak kan ada perkara-perkara yang menyebabkan mandi. Ibu belum mandi, namanya junub. Apa yang pertama? Keluar mani. Gak usah dijelasin ya. Mau laki mau perempuan keluar mani wajib mandi. Mandi hadas besar namanya. Yang kedua hubungan badan suami istri. Baik keluar mau kagak keluar, pokoknya mandi. Biasa kalau hubungan suami istri keluar apa kagak sih? Nah. Tergantung. Ya tergantung. Kalau lagi sama istri anak bangun nggak nyampe ya. Walaupun nyolek yang penting hasafah. Junub tuh. Paham ya? Bang tadi kan kok mandi sih? Kan tadi nyolek doang. Mandi. Bukan nyolek tangannya tapi yang helmnya tuh. Intermezzo sedikit walaupun bukan vulgar nih tapi ini fikih. Jadi yang bapak kalau mohon maaf ini nggak apa-apa ya. Kalau bapak nyentuh kemaluan batal wudunya. Batalnya kalau nyentuhnya pakai kalau tangan dirapetin, begitu kata-kata Fathul Mu'in. Dirapetin ini tangan saya dirapetin berdua nih. Yang nggak kelihatan yang mana? Yang nggak kelihatan. Ini kan ada yang kelihatan. Menyentuh dengan yang kelihatan nggak batal. Berarti kan ini kelihatan. Berarti kalau bapak menyentuh kemaluan bapak dengan yang kelihatan nggak batal. Nah yang batal tuh kalau yang tidak kelihatan.
Ya ini pinggirnya enggak, ujungnya enggak. Ngapain Bapak bahas itu Ustaz? Kayaknya enggak penting. Penting. Misalnya kan kita gatel, kalau ngegaruk di balik sarung kayaknya kurang abdol ya, kalau nggak dirogoh. Kan griming gitu ya Pak ya. Griming. Nah, asal tidak menyentuh tadi nggak batal Bapak. Ya, susah juga ya. Yaudah dah, ngambil aja wudhu lagi dah. Habis kalau nggak dikelemak kayaknya nggak abdol. Nggak, walaupun vulgar tapi ini penting. Ya. Nah, begitu juga kemaluan orang lain batal. Cucu kita kencing, nek cebokin, kita mau sholat zuhur, akhirnya dicebokin, batal ibu. Ya, nyebokin anak baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Kemaluannya bukan pantat, mohon maaf, tapi yang bunderan itu, yang bentuknya, yang warnanya beda-beda, ada ungu, ada kelabu, ada loreng. Dengan yang tadi, kalau yang tadi dia direken kulit. Mohon maaf ini fikih. Kalau yang lagi dihitan kan ujungnya ya. Nah, itu kalau nyentuh itu nggak batal. Kalau udah dipotong, nyentuh itu, misalnya ibu mau ke masjid, itu apaan tuh ya, kayak tetelan gitu misalnya. Pas dipegang ternyata ujung hitan yang disunat tuh, kan dibuangin tuh sama bengkong. Nggak mungkin dilemanating kan, nggak mungkin. Habis dipotong pakai, dulu kan serem buat ya, pakai pisau. Sekarang udah canggih. Dibuang, kita pegang, wudhu kita nggak batal tuh. Ya, megang itu ujung itu nggak batal. Beda kalau kemaluan. Kalau kita pegang, walaupun udah putus dari yang punya. Misalnya kita lagi tahlilan nih, sampingnya berantem tetangga, laki sama bini berantem, akhirnya dipotong lakinya, dilempar, masuk ke piring. Nah, misalnya, ini pisang goreng kok ada yang beda ini. Ini pisang goreng. Ya kan kalau lagi tahlil kan disediain berkat gitu. Kita pegang begitu, batal wudhu kita tuh. Walaupun udah walaupun terlihat main-main, tapi ini hukum. Jadi kalau megang batal. Nah, ini junub semua orang yang belum mandi karena penyebab mandi. Awil haidu atau orang haid. Ma'an akan air, tayam mama. Kemarin udah nih, ya udah ya, kita percepat. Tayamum. Nah, tayamum gimana caranya? Kemarin udah, yang tanah tuh kita korek, kita ayak kan udah ya kemarin ya. Udah duluan. Kemarin itu kelongkap bener itu, makanya kok langsung ke sini gitu. Terus wa yubahu lahu al-qiraatu. Boleh bagi dia baca Quran tuh orang haid. Kalau nggak punya air terus tayamum, boleh baca Quran. Wassalatu, dan juga boleh sholat orang haid kalau nggak ada air, baca Quran. Kemarin udah dah, saya percepat aja. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya nggak punya air, tayamum. Akhirnya orang haid dan orang junub boleh sholat, boleh baca Quran ya. Terus fa in ahdatsa, apabila berhadas lagi. Tadi kan mandi gak ada air, kan boleh tayamum. Nah, waktu habis tayamum kentut lagi, berhadas lagi gitu. Hurimat, diharamkan baginya, alaihi atasnya as-sholatu, sholat. Walam tuharrim walam tuharim al-qiraatu, dan tidak diharamkan akan dia baca Quran. Wal julusu, dan juga duduk fil masjidi, di masjid. Wa ghairihima, dan selain keduanya, mimma la yahrimu alal muhdisi, daripada apa-apa mimma la yahrimu yang tidak diharamkan alal muhdisi atas orang yang berhadas. Kama idza tasala, sebagaimana apabila dia udah mandi summa ahdasa. Iya, jadi tayamum itu ibaratnya mandi. Ibu mandi nih haid, misalnya bukan tayamum, ibu mandi nih waktu junub, kan udah suci ya, udah suci, lalu kentut lagi. Nah, sama larangannya tuh. Walaupun sudah tayamum, tetap dia nggak boleh lagi tuh berdiam diri di masjid. Kan tadi pertamanya boleh,
Sekarang kalau dia kentut lagi ya sama seperti orang batal. Kemarin udah dulu 2 minggu yang lalu, ya terus. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yastaghrabu. Ini adalah perkara yus'alu yang ditanyakan anhu darinya, wa yastaghrabu, dan dianggap apa namanya? Dipersolah. Jadi jarang ini masalah dibahas kata ulama. Nggak nyampe ke sini-sini, paling ngebahas tayamum doang. Nah, ini kita bahas. Fayuqalu, dikatakan junubun. Nah, nyampe situ sekarang ya. Ya, sekarang ngajinya sampai sini gitu kata Ustaz Zulkarnain. Junubun, orang junub. Yumna'u, dicegah siapa orang junub. Itu dinaibul fa'ilkan. Yamna'u, dinaibul fa'ilkan yumna'u. Junubun, orang junub. Yumna'u, dicegah siapa orang junub. Dicegah siapa orang junub. Jalan. Yumna'u, dicegah siapa orang junub minas sholati, daripada sholat. Wala yumna'u, dan tidak dicegah siapa orang junub min qiraatil qur'ani, daripada baca Quran. Wal julusi, dan juga duduk fil masjid, di masjid, min ghairi daruratin, tanpa selain darurat. Jadi orang junub yang tadi udah ngambil tayamum gitu ya, terus dia batal lagi, nah dia tercegah untuk melakukan sholat, tapi tidak tercegah bagi dia untuk baca Quran. Wal julusi, dan juga duduk fil masjidi, di masjid. Begini, ibu nggak punya wudhu, boleh nggak baca Quran? Bapak nggak punya wudhu, boleh nggak baca Quran? Halo, boleh nggak? Boleh. Ya sama orang junub yang udah tayamum terus batal lagi, boleh juga baca Quran. Bapak nggak punya wudhu, boleh nggak sholat? Nggak boleh. Sama orang junub yang udah tayamum terus batal lagi, nggak boleh sholat, gitu maksudnya. Jadi aturan orang junub dan haid yang udah tayamum sama seperti kita yang udah wudhu terus batal. Kebayang ya? Terus Kak fil masjidi min ghairi daruratin, selain darurat. Kaifa suratuhu, kata Imam Nawawi, bagaimana gambarannya? Kaifa suratuhu, bagaimana gambarannya begitu tuh? Orang junub terlarang sholat tapi boleh baca Quran dan i'tikaf. Gimana contohnya? Terus fahada suratuhu, ini adalah gambarannya, gitu kata Imam Nawawi. Jadi orang junub dilarang sholat tapi boleh baca Quran, tapi boleh juga diam di masjid. Gimana gambarannya? Ini gambarannya. Mana gambarannya? Ya itu tadi, ngambil tayamum terus batal lagi, itu gambarannya. Terus summala farqo, begitu ya? Benar. Summala farqo fima zakarnahu bainat tayamumil junubi fil hadori was safari. Summa, kemudian la farqo, tidak ada pembeda, nggak ada bedanya, nggak ada pembeda fima, di dalam perkara zakarnahu, yang telah kami sebut tentang orang haid dan orang junub yang tayamum terus berhadas. Bainat tayamumil junubi, di antara tayamum orang junub fil hadori yang nggak kemana-mana, wal safari, dan juga berjalan-jalan. Jadi ulama pecah jadi dua. Bagaimana kalau dia musafir lalu junub nggak punya air, dengan yang nggak kemana-mana junub nggak punya air? Itu ulama pecah pandangannya jadi dua. Nah kata Imam Nawawi nggak ada perbedaan. Berarti ada orang ulama yang menganggap berbeda kalau lagi jalan junub dengan nggak kemana-mana junub. Sama seperti baca surah.
Bapak kalau nggak kemana-mana sunnah tuh baca surah sesuai dengan ajaran Nabi. Contoh, kalau hari Jumat, misalnya Isya malam Jumat atau hari Jumat, sunnahnya sabihis sama hal atakah. Jadi kalau ibu sholat malam Jumat nih, atau subuh di hari Jumat, atau sholat Jumat jadi imam, sunnahnya sabihis dengan hal atakah. Jadi bapak sholat sendiri, oh ini malam Jumat nih, nah, sholat Isya. Nah kalau sholat maghrib sunnahnya kuliah sama kulhu. Ya, kalau Isya sabihis dengan hal atakah hadisul ghosyah. Begitu juga sholat subuh di hari Jumat, sunnahnya sabihis dengan hal atakah hadis. Nah itu kalau ibu dan bapak nggak kemana-mana. Tapi kalau ibu musafir jalan-jalan, berubah tuh hukum. Sunnahnya apa? Kul ya kulhu. Jadi hadis-hadis tadi kalau kesunatan baca surah ini, baca surah ini, baca surah ini kalau misalnya malam Sabtu, malam Selasa, kan ada sunnah-sunnahnya tuh. Surah-surah yang disunahkan Rasulullah baca. Nah itu berlaku kalau bapak nggak kemana-mana. Tapi kalau bapak kemana-mana, jalan-jalan, sunnahnya kuliah kulhu. Mau isya ke, mau maghrib ke, mau sholat yang lain, sunnahnya kuliah kulhu. Kenapa? Itu keringanan dalam agama. Begitu juga sunnah kalau bapak sakit. Yang tadi nggak disunahkan lagi. Kalau bapak berat, contoh, Ustadz, saya bisa baca surah asal duduk. Paham ya? Saya bisa baca surah plus Fatihah. Fatihah kan rukun. Saya bisa baca Fatihah plus surah kalau saya sholatnya plus duduk. Saya bisa Fatihah doang. Saya bisa kalau saya baca Fatihah doang, saya diri doang. Jadi ada dua pertanyaan nih. Kan boleh sholat itu bapak separuh diri, separuh bu ini ya, diri, sisanya duduk boleh. Ya paham ya? Karena nggak kuat Ustadz, ya udah duduk. Karena berdiri ini kan rukun, nggak sah orang sholat kalau duduk, kecuali nggak bisa. Paham ya? Nggak bisa. Berarti udah nggak bisa diri, digotong. Itu boleh sholat duduk. Kalau masih bisa jalan berarti bisa diri. Paham ya? Beda kalau sholat sunat. Kalau sholat sunat duduk nggak apa-apa. Paham ya? Jadi kalau ibu mau sholat ba'diyah, qobliyah duduk nggak apa-apa. Walaupun nggak sakit, silakan. Walaupun pahalanya separuh, tapi boleh. Jangankan duduk, tiduran boleh. Miring kalau sholat sunnah, celentang yang nggak boleh. Tiduran miring sambil gue mau sholat duha sambil tiduran miring boleh. Bapak nggak sakit boleh. Terawih sholat sunnah apa sholat wajib? Boleh duduk, sah, walaupun nggak sakit. Ilmu ini, makanya besok praktekin, ya di sini. Terawih sholatnya duduk aja kan lewat tuh. Kok pada duduk? Kayaknya pas ngaji dah tuh, pas ngaji subuh jadi sedeng semua ini. Gitu. Bukan saya bohong, makanya ibu, bapak nih, kan kalau puasa mah, kalau puasa mah insya Allah. Kadang-kadang terawih, pulang kerja capek, boleh duduk. Apalagi nih bapak-bapak, misal pulang jam 11, ya Allah, terawih 20 rakaat kayaknya berat betul kalau sambil diri. Ya udah, duduk. Sampingnya dangdut, misalnya TV, kebangetan banget ya. Jadi sambil duduk aja boleh. Nah, nggak apa-apa nih ya kemana-mana ya. Ya kayak orang sakit tadi. Ustadz, saya lagi nggak enak badan. Kalau saya baca Fatihah doang, saya bisa diri Ustadz. Tapi kalau plus surah, sisanya duduk. Lebih utama mana saya Fatihah doang tapi berdiri, dengan Fatihah plus surah tapi dibagi dua, separuh berdiri separuh duduk. Ulama sepakat berdiri Fatihah doang lebih utama daripada Fatihah plus surah tapi dibagi dua, saking wajibnya berdiri. Kecuali nggak bisa diri, baru duduk. Nah begitu juga musafir. Jadi bapak kalau sakit baca Fatihah aja. Ustadz lebih utama mana? Saya di rumah sholat sendiri berdiri, di masjid duduk. Ulama sepakat berdiri lebih utama daripada
Bukan saya bohong ini. Ini hukum. Jadi kalau kita jadi musafir, aturan-aturan tadi berubah. Ustaz, gimana Ustaz? Saya cuman sanggup semenit diri. Ntar duduk. Kira-kira kuat diri lagi. Karena diri itu rukun. Ustaz, saya bisa berdiri asal nyender. Wajib nyender. Ustaz, saya bisa berdiri kalau pakai tongkat. Enggak ada tongkat. Pakai tongkat wajib sholat pakai tongkat. Ustaz, saya bisa berdiri kalau saya gaji orang. Ustaz, mohon maaf. Enggak, mana? Contoh doang, contoh. Enggak. Ustaz seakan-akan bantu saya bangun, gitu. Di belakang. Contoh, saya lagi sujud. Allah, bantu Ustaz. Allah. Pegangin. Nah, saya wajib nih, kan nolak. Saking utamanya saya udah cukup. Misalnya 1 rakaat ceban, berarti Johor saya gaji berapa dia? 40.000 ya. Masuk dari selamaan. Hah? Penting cuma selamat biar 40.000 maksudnya. Oh gitu. Jadi saya wajib gaji dia di belakang saya tuh. Paham ya? Karena rukun. Saya udah pernah ngebahas sholat sakit ya? Oh belum. Oh iya diri, ini mazhab Syafi'i, kecuali di YouTube mazhab lain itu mah. Kecuali nggak bisa berdiri, nggak bisa ya. Mohon maaf ini nggak bisa berdiri baru boleh duduk. Nggak bisa diri Ustadz, duduk. Duduknya gimana? Duduk apa bukan? Duduk, ini duduk. Blonjo itu blonjo, tapi duduk gak saya ini? Duduk gak saya ini? Ini duduk apa bukan? Duduk. Semua duduk, silahkan duduk gimana aja. Kalau nggak bisa ya. Kalau bisa diri, kalau dibantu tadi, ya itu namanya bisa. Nggak bisa diri Ustadz, duduk. Duduknya gimana aja, cuman ada duduk yang utama dalam Islam. Yang pertama, duduk iftiros. Ini paling tingginya duduk dalam Islam. Karena ini duduk sholat. Sholat ada duduk begini kan? Berarti ini duduk ibadah namanya. Makanya sunnah ngadep guru, ngadep orang tua, doa kepada Allah, duduknya begini. Karena ini duduk ibadah namanya. Ustadz nggak kuat kalau duduk begitu Ustadz, kaki ini pantat linu, opsi kedua tawarruk. Ini duduk nomor 2 paling utama. Kalau nggak bisa iftiros karena keganjel kan, Ustadz pinggang pada otek kalau begitu Ustadz, saya sakit kalau duduk begitu, tawarruk. Ustadz boro-boro duduk tawarruk, sakit juga Ustadz paha, baru namanya tarabbu, sila. Nah kalau ngaji begini yang utama. Jadi duduk dalam Islam ada 3 yang utama. Pertama namanya al-iftiros. Yang kedua at-tawarruk. Yang ketiga at-tarabbu. Iftiras, tawarruk, tarabbu. Iftiras yang tadi, tarabbu itu sila. Ini 3 duduk dalam Islam nomor 3. Ustadz boro-boro sila, sakit Ustadz. Blonjor. Paham ya? Sakit Ustadz kaki, sakit mulu begini. Begini baru duduk. Itu ada tahapan Bapak, jangan pakai inisiatif sendiri, harus nyari datanya. Jadi ibadah itu kudu ada dalilnya. Jadi saya terusin dah, nggak apa-apa ya. Ini udah terlanjur bahas ke situ. Ustadz nggak bisa duduk Ustadz, sakit.
Ustadz Asep dah yang mudaan ini. Ustadz Asep udah pernah ya dulu kayaknya ya? Hah? Udah ya? Udah pernah ya? Hah? Nggak apa-apa diulang lagi ya? Iya. Belum semua? Iya nih. Kalau nggak bisa duduk, miring di lambung kanan, tiduran. Sono, kepalanya di sono, miring. Ngadep sono kan kiblat sono. Nah ini dikasih bantal, miring. Nggak, kalau ke kiri makruh udah ya. Ustadz nggak bisa miring Ustadz. Nah ini terakhir alternatif. Sono, kepalanya sono. Wajib kasih bantal tinggi sih. Ini yang ngadep kiblat. Ya selesai. Jadi ada tahapan-tahapan. Ustadz nggak bisa. Ya itu tadi. Kalau misalnya rukunya nyium bantal, sujudnya nyium kasur. Karena sujud lebih dekat ke bumi. Cium gitu yang miring tadi ke bantal, ke kasur. Nah kalau udah nggak bisa Ustadz, Pak, tetap baca. Di sini udah selang Ustadz, nggak bisa lagi Ustadz. Matanya masih bisa. Allahu Akbar. Boro-boro Ustadz udah merem aja. Tapi masih ngerespon kalau ada anak datang. Masih Ustadz. Ya udah bisikin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Johor di kupingnya. Kalau masih ngerespon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, maghrib di kuping. Pak, maghrib. Biarin dia sholat ini. Nah sholat nggak bakalan lepas selama masih ada akal menempel itu. Makanya berbahagialah orang tua yang punya anak soleh, yang selalu mengingatkannya tentang sholat. Makanya doa kita, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Doa. Pernah lihat gak seran WA tuh ada orang di opnam ininya, dia begini-begini aja kayak orang ngambil wudhu. Dulu ada seran rame tuh di WA. Lagi begini aja, jadi refleks dia. Padahal nggak ada air ya, kayak orang ngambil wudhu. Suatu masa dia bakal datang. Masa orang mau sehat mulu. Suatu masa dia bakal datang. Kalau masih ada bilangin, mak kita mak, asar mak, gitu. Ininya udah selang, ininya udah impusan, tapi masih mengerespon, bisikin, mak johor mak. Udah jangan pakai ngomongin wudhu kalau yang begini. Udah kaifan, nanti kita mau bahas soalnya. Nah, terus udah pernah itu ya berarti. Kata Imam Nawawi, la farqa fi ma dzakarnahu baina tayammumil junubi wal hadari was safari. Enggak ada perbedaan orang junub yang lagi jalan-jalan sama orang junub yang lagi di perjalanan. Berkemungkinan ini. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak sering kan ya jalan-jalan ya? Iya, sama bininya gitu ya. Terus di tempat jalan main juga sama bininya sering juga. Enggak, artinya ya ulama ngemikirin juga. Beda bapak yang junub. Ada ulama yang berpendapat junub nggak punya air waktu nggak kemana-mana. Dengan waktu jalan-jalan junub nggak punya air, aturan ini. Nah kata Imam Nawawi nggak ada perbedaan. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, wa dzakara dan telah menyebut ba'du ashabi Syafi'i, sebagian pengikut mazhab Syafi'i. Ashab itu sahabat, jamak dari sahib. Tapi biasanya kalau di kitab ashab itu pengikut. Telah menyebut sebagian pengikut mazhab Syafi'i annahu, sesungguhnya ia idza tayammama, apabila bertayamum fil hadari. Kata Imam Nawawi kan gak ada perbedaan. Nah sebagian berarti pecah dua. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan idza tayammama fil hadari, apabila dia bertayamum di hadari, nggak kemana-mana maksudnya, hadir, istibahas sholata, boleh dia sholat. Orang junub tayamum nggak kemana-mana, boleh sholat. Wala yaqra'u ba'daha, tapi diharamkan baca Quran setelah sholat. Jadi dia boleh baca Quran waktu dalam sholatnya doang, tapi setelah sholat nggak boleh baca Quran. Kalau dia tayamum nggak kemana-mana. Dan kasusnya junub. Jadi begini,
Ada orang sholat yang faqidat tahurain, dia nggak ada dua suci. Terus dah. Wala yajlisu, dan dia juga nggak boleh duduk fil masjidi, di masjid. Dia nggak boleh tuh, orang junub yang tayamum karena gara-gara nggak ada air, nggak boleh baca Quran selain dalam sholat doang. Begitu juga nggak boleh duduk di dalam masjid. Kalau junub nggak punya air, nggak kemana-mana. Jelas ya? Jelas ya? Karena memang rada ribet, kata-katanya diulang-ulang mulu. Yang kedua, ya begitu. Nah berarti pendapat kedua, dia boleh di masjid, boleh juga baca Quran selain sholat kalau udah tayamum, kan begitu ya. Terus was-sahihu, adapun pendapat yang paling benar kata Imam Nawawi, jawazu dzalika kama qaddamnahu, bolehnya perbuatan itu sebagaimana telah kami jelaskan. Berarti ulama pecah jadi dua. Orang yang junub nggak ada air tayamum, pendapat terkuat boleh baca Quran, boleh iktikaf di masjid, boleh sholat, gitu ya. Baik mau kemana-mana, jalan-jalan atau enggak jalan-jalan, pendapat terkuat wabil khusus Imam Nawawi. Pendapat yang kedua, enggak, orang junub yang nggak punya air terus tayamum, kalau dia safar boleh begitu. Tapi kalau dia nggak kemana-mana, dia cuman boleh sholat, baca Quran dia nggak boleh, iktikaf di masjid nggak boleh. Titik. Dua, pecah ulama dari situ. Apaan tuh? Udah waktunya. Saya kalau ngaji di Babon tuh, ada orang tua kita udah paling sepuh, ada mau 80. Kalau ada bule belu gini, apaan tuh gitu. Jadi inget dia, ada namanya Haji Musmat. Dikit lagi ya. Terus walau tayammama, seandainya bertayamum, wasolla, dan bersolat, wa qoro'a, kemudian baca Quran, summa ro'a, kemudian melihat siapa itu orang junub, ma'an, akan air, yalzamuhu istimaluhu, wajib akan ia istimaluhu, menggunakan air. Fa innahu, sesungguhnya orang junub, yahromu, diharamkan, alaihi, atas itu orang junub, al qiraatu, baca Quran, wa jami'u ma yahrumu alal junubi, dan seluruh perkara yang diharamkan atas orang junub, hatta yaghtasilu, sehingga dia mandi. Jadi kalau udah nemu air yang tadi udah nggak berlaku, dia wajib mandi dulu, paham ya? Kalau nggak mandi kena konsekuensi hukum. Begitu juga kita kalau tayamum. Kalau kita tayamum wajib mandi dulu, ya. Kalau misalnya nggak ada air, ya cari dulu, jangan langsung, kecuali nggak bisa mandi karena kemarin tuh kan saya jelasin, dokter yang bilang, bukan kita yang bilang. Bapak jangan kena air dulu, kalau bapak kena air mati. Nah itu kita udah pilek dikit, gua mau tayamum mah, kata siapa? Kayaknya nggak boleh. Jadi harus ada dokter dulu, nggak bisa kita meriang dikit langsung tayamum, paham ya? Terus, ntar dulu dikit lagi. Mana sih? Walau tayammama, seandainya bertayamum, wasola, dan bersolat, wa qoro'a, dan baca Quran, summa arodat tayamuma, kemudian berkendak bertayamum, li hadatsin, karena ada hadas, itu intermezzo tadi. Sekarang junub. Nah, kembali lagi pembahasan junub. Orang tayamum, orang selawat, baca Quran, summa arodat tayamuma, kemudian dia berkendak bertayamum, li hadasin, karena hadas, au li faridatin ukhra, atau karena kewajiban yang lain. Jadi begini bapak kalau tayamum pengen baca Quran, bapak nggak boleh sholat tuh dengan tayamum itu, paham ya? Nah, jadi satu sholat itu kan satu tayamum, satu sholat fardu. Jadi kalau mau fardu lagi kan kudu tayamum lagi, gitu ya. Auli ghairi dzalika, atau selain itu yang diperlukan tayamum. Nanti saya tanya jawab. Fa innahu la yahrumu alaihi al-qiraatu, sesungguhnya dia tidak wajib baca Quran alal madhhabis sahihil mukhtari,
atas pendapat mazhab yang sahih dan terpilih. Berarti ada pendapat yang lain, ini yang sahih. Wa fihi wajhun, dan di dalamnya ada satu pendapat lain, liba di ashabi Syafi'i, bagi sebagian ulama mazhab Syafi'i, annahu sesungguhnya dia la yajuzu, tidak boleh baca Quran dan lain, wal ma'ruful awwalu, dan yang terkenal, yang dikenal adalah yang pertama. Terus amma idza lam yajidil junubu, apabila tidak didapati orang junub ma'an air, wala turoban, begitu juga debu. Dia mau junub, mau ngambil wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Nah, ini dua-duanya nggak ada. Kayak orang di penjara boleh jadi ya, kayak orang apa begitu, pokoknya dia lagi junub, mau mandi nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Nah, ini persoalan selanjutnya. Fa innahu yusolli li hurmatil waqti, dia wajib sholat li hurmatil waqti namanya. Sama kayak kita di atas kereta, maghrib datang, kita orang Islam masa kagak sholat? Begini Bapak, kita bahas dikit nih ya. Kalau kita kemana-mana bawa mobil sendiri, ibu bapak wajib berhenti di mana tempat untuk melakukan sholat, karena ada kasab, ada ikhtiar, bapak berhenti begitu ya. Kita lagi di mana begitu, maghrib datang, Allahu Akbar, berhenti, mau di sawah kayak sholat di sawah, paham ya? Karena bapak punya ikhtiar, punya kuasa untuk ngeberhentiin mobil, karena mobil ibu, mobil bapak. Nah kalau di kereta kan nggak bisa gitu kan nggak mungkin Allahu Akbar, Pak Masinis berhenti dulu apa di masjid tuh, kata Masinis, emang nih kereta bapak lo? Begitu juga bis malam yang bukan punya kita. Bagaimana keadaannya? Masa kita orang Islam azan datang terus nggak sholat begitu? Kodo Ustadz? Oh enggak, jangan kodo dulu. Nah ini namanya sholat li hurmatil wakti namanya. Hormat waktu. Ntar nyampe rumah baru sholat ganti tadi itu. Masa kita orang Islam maghrib, biarin maghrib ntar aja di rumah. Lah nggak bisa, azan tuh udah berkumandang, berarti udah diperintah kita melakukan sholat. Cuman karena kita dalam keadaan junub, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada, tetap sholat, tapi lihurmatil wakti. Sama kayak ibu, semua syarat-syarat sholat yang lain nggak ada, misalnya bajunya najis, atau misalnya itu tadi di atas kereta, kalau bisa ruku, tapi kalau nggak bisa usu, kaifa sya'a mata sya'a. Jadi besok kalau kita di kereta begitu, maghrib datang, sholat, namanya sholat bihormatil wakti. Udah nggak pakai ngadep kiblat lagi, udah bagaimana mau wudhu, ini najis, baju najis, ini najis, penuh lagi, ini cewek, ini janda, ini kan di kereta begitu ya, macam-macam. Jadi pas ngaji begini jangan kayak orang sedeng, Pak minggir Pak dulu, saya mau sholat begitu. Ini penuh Pak, ya sholatnya lihurmatil wakti namanya. Ini udah ngaji nih. Jadi sholat, kewajiban sholat tuh gak gugur dalam keadaan apapun. Tadi kayak yang sakit tadi tuh dibisikin, Pak sholat Pak, sama ini. Nah kata ulama, amma idza lam yajidil junubu ma'an wala turaban fa innahu yusalli hurmatil waqti ala hasabi halihi. Tuh kata kuncinya, ala hasabi halihi, atas keadaan bagaimana saja. Mau ngambil wudhu nggak ada, mau tayamum kagak ada, ya udah sholat. Namanya sholat li hurmatil waqti. Apakah wajib diganti? Ulama pecah jadi dua. Kalau habis itu dia meninggal nggak wajib diganti, tapi setelah itu masih sehat lagi wajib diganti, karena nggak sah tadi, cuman lihurmatil wakti, gugurin kewajiban. Jadi seandainya bapak mati jam 7, bapak udah melakukan sholat maghrib gitu maksudnya, dan bapak direken sebagai orang yang melakukan sholat. Kalau bapak nggak sholat tadi gara-gara nggak ada alasan, bapak direken mati dalam keadaan meninggalkan tarikus sholat. Al-iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Karena orang kan direken ujungnya. Kalau ini mah lagi gagah, ujungnya kita nggak tahu, makanya doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita nggak tahu, makanya jangan buru-buru salut sama orang, oh dia soleh, nggak tahu kita akhir. Begitu juga jangan buru-buru gedeg sama orang,
dia nggak pernah sholat itu, bergajulan banget. Kita nggak tahu. Saya sering nyaksikan ada orang preman begitu bergajulan. Kita nggak mungkin dia bertaubat. Di ujung usia rajin tareheman di masjid sampai meninggal dunia. Apa boleh dikata? Ada orang rajin betul nyampe di isi usia nggak pernah ke masjid lagi. Apa boleh kata? Makanya jangan mudah buru-buru. Makanya kata Nabi, ahbib habibaka haunamah. Kalau ngefans sama orang biasa saja, kita nggak tahu ujungnya. Gedeg sama orang juga biasa saja. Jangan nyampe ke dawan-dawan. Jangan nyampe gua empat bat sama dia nyampe mati. Belum tentu ya muqallibal qulub, yang membolakan hati. Kita sakit nih misalnya, lagi sakit nggak ada yang jenguk. Teman kita yang katanya akrab kemana-mana berdua kayak biji begitu, pas kita sakit boro-boro mau nengokin, musuh kita, tetangga kita yang kita gedeg banget datang bawa jeruk 3 kilo. Apa mau dikata tuh? Kita lagi sakit, yang kita gedeg datang, assalamualaikum, bawa jeruk 3 kilo. Berubah tuh hati kita. Ya Allah, yang lain kagak datang, lu saudara gua dah kemarin 4 banget. Ya muqallibal qulub sampai itu. Kembali ke konteks, kita nggak tahu ujungnya. Makanya ada sholat namanya sholat lihurmatil waktu. Bagaimanapun keadaannya sholat. Nah, ulama pecah jadi 2 nih. Apakah dilaksanakan di awal waktu apa di ujung waktu seperti orang nyari? Kalau di atas kereta ada zon kuat, gue mau kayaknya nyampe stasiun Lenteng Tanjung Barat, nyampe stasiun Tanjung Barat Isya ini berarti di awal waktu sudah lihurmatil waktu. Duk duk duk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di kereta, ya Allah. Makanya Pak, Bu, kalau azan berkumandang itu diajamkan di hati, azam namanya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Bapak ngaji kitab fikih di mazhab Syafi'i itu kalau udah azan kudu niat. Saya mau niat tepat pada waktunya. Waktunya itu zuhur itu jam 12 sampai jam 3. Bapak waktu duk 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung azam, saya mau sholat pada waktunya. Jadi dimakfu kalau digundurin tuh. Ntar aja jam 1 misalnya nanggung. Kan boleh di mazhab Syafi'i itu waktu ada 5. Kalau mazhab lain di awal waktu wajib, tapi mazhab Syafi'i dibagi 5. Jadi boleh diundur. Pokoknya zuhur jam 12 sampai jam 3. Boleh gak sholat zuhur jam setengah 3? Lah boleh. Orang jam 12 sampai jam 3. Melakukan pada waktunya gak itu? Pada waktunya. Cuman di awal waktu yang lebih utama. Jangan terjebak ini kita. Kudu benar ini mazhabnya. Sholat jam 3 kurang 2 menit. Sholat pada waktunya gak kira-kira zuhur? Pada waktunya. Orang jam 12 sampai jam 3 begitu. Cuman yang tadi jam 12 duduk sholat itu namanya awal waktu. Nah kalau kita lagi boleh. Nggak boleh Ustadz. Kan namanya Tuhan udah memanggil. Kita juga kalau pengen minta sama Allah biar dikabul, kita juga kan kudu begitu Ustaz. Enggak, ini hukum, bukan itu masalah tasawuf. Sekarang lagi ngeberanakin orang, ayo Bu, ngeden Bu, kata dokter. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya Bu, saya mau sholat dulu. Allah memanggil. Ibu gimana kalau lagi doa? Entar. Maaf ya, kata yang beranak. Dasar dokter bego. Gua cuma keluar ini. Paham ya? Iya. Ini mazhab Syafi'i. Lagi nyunatin misalnya separoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, sabar ya Dek. Pak dokter dipanggil Tuhan azan. Kata tuh anak dasar, dokter gila. Ini gua baru separoh. Makanya mazhab Syafi'i waktu terpecah jadi 5. Boleh, yang penting ibu bapak ada azam. Azam itu saya mau sholat. Makanya orang tua dulu ngajarin tuh kalau duk alhamdulillah ya. Orang tua tuh kalau Allahu Akbar alhamdulillah, itu suruh azam tuh. Saya mau sholat tepat pada waktunya. Nanti kalau jam 1 mati belum sholat direken sudah azam. Jadi niat itu niatul mukmin. Niat orang mukmin tuh lebih kuat daripada pelaksanaannya. Paham ya? Niatnya doang udah nyampe. Makanya orang Islam kalau masuk surga selama-lamanya. Padahal umurnya cuma 60 tahun, dibalas selama-lamanya. Bayangin, bermiliar-miliar tahun. Karena niatnya udah nyampe. Gitu.
Orang kafir walaupun umurnya 20 tahun masuk neraka selama-lamanya. Karena niatnya ya begitu. Ini kan kita sholat subuh, nunggu apa kita nih? Lagi ngaji begini nunggu apa kita nih? Nunggu Johor. Habis Johor makan siang, tidur siang, siang nunggu apa? Asar. Habis asar sholat asar, nonton TV, nonton bola, mandi, nunggu apa? Maghrib. Habis maghrib makan, nunggu apa? Isya. Habis sholat isya main sama bini, main, nunggu apa? Nggak masa begitu aja kan monoton. Nunggu apa habis isya? Subuh. Kalau bapak dikasih Allah umurnya 1000 tahun, begitu juga hidup bapak. Habis Johor nunggu asar. Kalau bapak dikasih umur selama-lamanya, bapak juga begitu. Makanya kalau orang Islam meninggal, bainal hasanatain, hasanatin qad qadaaha wa hasanatin yantaziruha. Kebaikan yang udah dilaksanakan dan kebaikan yang bakal dilaksanakan. Apa itu? Sholat. Makanya walaupun 60 tahun meninggal, masuk surga selama-lamanya, amin. Tapi orang kafir 20 tahun, coba Zohor ya nggak tungguin, asar, makanya kalau mati. Nah kembali lagi, begitu juga niat li hurmatil waktu. Jadi kalau ada azan berkumandang, tancepin niat. Saya ya Allah, saya mau sholat tepat pada waktunya. Terusin aja dulu, karena laporan keuangan ini di depan laptop, ntar di store sama atasan, gue bisa diomelin. Sama kayak tadi nyunatin, ya Allah saya niat tepat, sunatin terus. Persoalan nanti sholatnya jam setengah 3, tadi udah azan, lagi beranakin Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah saya mau sholat tepat pada waktunya. Tetap terus ngeden bu, palanya doang tuh, tetap dimandiin apa, lihat jam, oh masih jam 2, nggak apa-apa. Bukan saya bohong, di mazhab Syafi'i itu ada waktu afdol, awal waktu namanya, ada waktu ikhtiar, nanti di ujung-ujung namanya waktu makruh, bahkan nanti waktu haram. Bu, lihat di mazhab Syafi'i, kalau seandainya ada zon, ini misalnya jam 3 kurang 1 menit, misalnya ketiduran, misalnya, ini bukan saya ngajarin tapi ini mazhab Syafi'i, terakhir nih closing. Misalnya ketiduran, bangun jam 3 kurang 1 menit, kita ngambil wudhu buru-buru kan ya, namanya orang siapa sih? Kan boleh jadi ketiduran. Itu Ustadz niatnya kodoan apa adaan? Karena nggak mungkin nih saya selesai 1 zuhur, pasti adzan asar nih, paham ya? Bangun, ambil wudhu, akhirnya jam 3 kurang 1 menit, sedangkan jam 3 adzan asar. Nah saya nih niatnya kodoan apa adaan? Kan begitu, ulama pecah tuh nyampe mikir begitu. Kalau ibu dapat 1 rakaat, ibu masih dibolehkan niat adaan, walaupun rakaat kedua, 3 dan keempatnya di waktu asar. Beda kalau udah jam 3 udah asar, kita sholat jangan adaan lagi karena udah maksud asar, berarti kita melakukan sholat di luar waktu pada tentunya. Faslun ay hadza terakhir annahu la yahrum ma yazada ala. Nah ini wa yahrumu alaihi, dan haram baginya al-qiraatu, baca kharija sholati, di luar sholat. Wa yahrumu alaihi, dan haram baginya ayaqra'a fi sholati ma zada alal fatihatul kitab, dan haram orang yang junub tadi tuh, yang nggak punya air, mau ngambil wudhu nggak punya air, mau ngambil apa tadi, mau tayamum nggak ada debu, nggak boleh dia baca selain fatihah tuh, haram karena tadi junub, paham ya? Jadi aturan itu melekat. Begitu juga sholat bihurmatil wakti. Kalau sholat bihurmatil wakti, ya udah fatihah aja. Ini sholat bihurmatil wakti sabihis salat, sama kayak orang jalan-jalan yang singkat-singkat. Sebenarnya pengen, tapi waktu udah kayaknya udah, saya dikejar-kejar waktu nih kayaknya. Emang udah waktunya makan nasi uduk ya, udah waktu ngopi. Kalau kebanyakan juga kan gumoh kita ya. Jadi udah itu nyampe situ aja. Kalau mau diterusin ya tandain aja Ustaz. Ya, tapi mohon maaf kemana-mana, tapi itu juga hukum kan ya, itu juga ngaji juga. Jadi kemana muter-muter. Ya begitu dah kalau saya ngajar fikih, ngajar hadis apa. Emang saya didominasi ngajar fikih, jadi ingatan-ingatan fikihnya masih lebih mendominasi daripada hadisnya. Ya wajar itu kan. Baik, sebelum saya tutup dengan Fatihah, adakah yang mau didiskusikan? Ya, adakah? baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Silakan kalau ada, kalau nggak ada ya silakan.
Ya, kedengeran. Salam. Tuh ditanya tuh ya, ditanya. Gimana kalau besok kita pindah muin? Enggak, saya fotokopi di bab sholat jamaah. Tapi besok libur udah ya. Udah kapan-kapan deh ya, kapan-kapan. Enggak ya maksudnya. Enggak, saya jawab maksudnya. Nanti insya Allah kita lebih perdalam lagi dengan ngaji itu. Karena ini ada yang nanya, berarti butuh. Baik, jadi syaratnya ada. Jadi syarat berjamaah itu di kitab Fathul Muin kurang lebih dari 10. 10. Makanya Bapak jadi urgensi li thalibil ilmi itu begitu. Jadi Bapak jadi makmum tuh juga punya ilmunya. Jadi Bapak juga disyaratkan juga itu berjamaah. Enggak moro-moro datang langsung jadi makmum. Makanya disinilah urgensi li thalibil ilmi. Kualitas ibadah itu ditentukan sejauh mana pemahaman dia tentang ibadah. Semakin tinggi pemahamannya, kualitasnya semakin tinggi. Kalau timbang sholat, anak kita yang kelas 2 SD juga sholat. Apa yang membedakan kalau dia nggak tahu rukun dan sunnah sholat misalnya? Bodoh, yang penting sholat aja. Rukun sholat dia nggak kenal, sunnah sholat. Kata Ibnu Hajar suruh ulang tuh sholat. Karena nol. Baik, adakah syarat imam dan makmum? Ya ada. Dan minimal insya Allah yang saya ingat 10. Contoh, kok ada syaratnya begitu Ustaz? Lah ada. Sekarang imamnya di sini, makmumnya di depan. Sah gak kira-kira? Berarti kan ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi nggak boleh, misalnya nih contoh saja Pak, nggak boleh makmum itu melebihi imam dalam posisi berdiri. Batasannya tumit. Berarti kalau rata sah, sama begitu sah. Makanya biar tahu, berarti kalau ada orang sholat Idul Fitri kebanyakan penuh di sini, di luar dipakai, berarti nggak boleh melebihi ini. Berarti pengurus masjid batas jadi makmum. Ke depan nggak boleh. Kira-kira di sini nih. Nah, ini kan kalau ditarik lurus rata. Berarti sholat di belakang tembok sono sah asal tidak melebihi imam. Itu kan syarat. Yang kedua, nggak boleh makmum itu lebih tinggi bacaan Qur'annya, lebih fasih dari imam. Contoh, imam itu imam ummi, makmumnya fasih, nggak sah, ulang, jamaahnya ulang. Contoh, kita sholat zuhur. Kalau imam murtado jangan ditanya dah. Selesai jamaah, kita baru datang. Kloter kedua dah. Kok nggak ada orang? Ada jamaah. Pak mau sholat? Ya. Imam Pak, kita nggak kenal sama dia. Imam, dia imam. Kita makmum, sholat berdua. Zuhur nggak kedengeran kan suaranya. Kalau maghrib kan ketahuan. Kita khusyuk aja. Dia Allahu Akbarnya pasti buat Allah. Assalam, pelan salam. Salam. Dia begini wiridnya. Acapillah, acap. Ya PA. Wajib diulang tuh, nggak sah. Bukan saya bohong ini. Wah, PA imamnya ini ternyata sedeng. Gue lihat tadi pakai dasi, pantesan orang dipakai dasi sendiri. Berarti ada syarat. Kedua, wajib mufarokoh. Wah ini panjang, makanya ntar dah 10 Bapak. Jadi kalau dibahas nih satu mata kuliah. Apa tuh? Iya ini tadi nggak boleh. Imam itu derajatnya di bawah makmum dalam hal bacaan. Al-ummi dan juga ummi itu kan nggak bisa baca sama pusha. Nah ini juga Pak, nggak ini berlaku kalau levelnya sama. Kalau levelnya beda, kalau levelnya sama enggak. Misalnya begini, ada imam begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia begini. Acapillahal-azim, acap. Misalnya contoh, kata temennya, lu nggak diulang sholat lu? Enggak, gue juga acapillahal-azim. Sah, paham ya? Sah. Jadi yang nggak sah itu kalau levelnya berbeda. Tapi kalau sama-sama PA sah. Maksudnya level ngajinya sama. Jadi Bapak jangan
Makanya Bapak jangan sembarangan mengkritik imam kalau Bapak levelnya masih, karena kalau sama ya sah. Oh panjang ini benar, kalau udah cukup deh ya, panjang betul ini bisa jadi mufarokoh itu, hak makmum untuk memisahkan diri dari imam yang tidak disepakati. Jadi mufarokoh itu kadang-kadang li udrin, li ghairi udrin, dibahas panjang lagi. Jadi satu item berapa masalah, satu item yang 10 berapa, makanya insya Allah 15 halaman kalau nggak salah itu, relasi imam dan makmum. Saya rasa itu ya cukup, dan yang lain nggak usah deh ya. Ya udah waktu. Oh. Ya. Baik, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Haji. Nanti di berikutnya kapan-kapan kita pindah dulu ke kitab Fathul Mu'in berkenaan dengan fikih khusus pembahasan sholat berjamaah. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Tapi tadi udah disampaikan oleh guru kita ya, syaratnya itu ada 2, kita bisa mencerna ya, bisa dipahamin ya materi yang tadi disampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya mau sampaikan pengumuman. Jadi kita minggu depan itu kita sudah penutupan ya Pak ya. Kita penutupan, semoga semuanya pada sehat. Kita hadir kembali kemari ya. Kita hadir di acara penutupan di hari Minggu yang akan datang. Mohon maaf bergeser sedikit. Tadinya pernah saya bilang di tanggal 9 ini, cuma kita menghormati ulama kita dan saudara-saudara sesama kita. Wabil khusus kita punya kegiatan namanya Majlis Taklim Al-Ittisom, kuliah subuh berjamaah. Hari ini penutupan juga, jadi kita geser ke minggu yang akan datang. Kalau nggak salah Kuitang juga hari ini juga ya, Majlis Taklim Kuitang. Nah kira-kira seperti itu. Lalu nanti pembukaannya juga begitu. Saya menunggu 2 Majlis Taklim ini, khususnya Majlis Taklim di Kuitang maupun di Al-Ittisom. Setelah itu baru nanti pembukaannya nanti saya sampaikan di berikutnya ya, di berikutnya. Lalu berkenaan dengan penutupan pengajian, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian, yuk sama-sama kita hadir, nanti kita semarakkan. Bapak Ibu-ibu yang mungkin ingin berpartisipasi, yang di rumahnya ada geplak, yang di rumahnya ada dodol, yang di rumahnya ada buahan, ya kita sama-sama kita hadir kemari, nanti setelah acara kita beramah tamah bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya Pak, mudah-mudahan semuanya pada sehat, ada rezekinya. Lalu malam Selasanya kita memperingati Isra Mi'raj ya, nanti bergabung dengan Majlis Taklim Nur Mustafa. Intinya karena ini acara mayoritas anak-anak muda, bukan berarti kita tidak diam begitu. Saya berharap jamaah sekalian juga bisa hadir, nanti kita menyimak bersama ya apa yang disampaikan, kita dengar bersama, ada pembacaan salawat Nabi, nasihat-nasihat seperti itu ya. Insya Allah kita semarakkan ya, kita semarakkan tentunya dengan mengambil hikmahnya ya. Dan saya mohon izin juga, mungkin nanti di acara-acara, karena ini saya juga memfasilitasi dari anak-anak remaja yang setiap tahunnya selama saya mengemban amanah jadi pengurus DKM 4 tahun, kalau acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi kan turut-turut kita nih orang-orang tua. Nah anak-anak muda meminta ya saya fasilitasi karena mereka luar biasa perjuangannya untuk masjid juga. Nanti saya mohon izin sekiranya ada kekurang pas ada yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena tidak semua mungkin menurut mereka, menurut kita itu seperti apa. Mohon kiranya dapat dimengerti buat kita menyemangati anak-anak muda ya, seperti kira-kira seperti itu. Karena saya dengar dari anak-anak muda laporannya acaranya seperti apa, salah satunya nanti ada arak-arakan drum band ya, tapi isinya selawat Nabi, kira-kira seperti itu. Nah saya mohon izin, mohon maaf kalau ada jalanannya tertutup sebentar juga, mohon dimaafkan, kira-kira seperti itu. Demikian kami sampaikan, kiranya terima kasih atas kehadirannya semua dari jamaah sekalian.
Dari kami cukup sekian, kami mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dah, kami akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.